Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kami dari Inti Pesan TV tertarik untuk mendapatkan wawasan dari Bapak terkait seminar performance management. Nah, di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran utama performance management dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Performance management dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Ya, performance management dibuat memang tujuannya untuk memastikan perusahaan berkinerja seperti yang diharapkan. Intinya begini, perusahaan pasti mempunyai target, ingin achieve sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, terutama keuntungan. Nah, perusahaan yang di dalamnya terdiri dari manusia-manusia, karyawan-karyawan, itu perlu memastikan bahwa semua individu yang ada di perusahaan itu melakukan usaha-usaha, effort-effort yang menuju ke arah yang sama untuk pencapaian target perusahaan. Nah, untuk memastikan bahwa setiap individu itu benar-benar melaksanakan apa yang diharapkan sejalan ke arah yang tujuan utama perusahaan, diperlukanlah satu alat yang namanya performance management. Jadi, performance management itu alat yang sangat kritikal yang harus dipakai dengan benar supaya akhirnya si perusahaan benar-benar bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang mereka harapkan, dan apa yang mereka dapatkan sejalan dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada alat lagi. Tadi di dalam sesi performance management saya tanyakan kepada peserta, ada nggak alat lain selain performance management untuk memastikan setiap karyawan itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan? Dan memang tidak ada. Jadi sangat kritikal, sangat penting. Lalu, bagaimana cara menyusun strategi pengelolaan kinerja secara efektif? Nah, pengelolaan kinerja secara efektif itu sekarang kita bisa dihadapkan kepada berbagai macam cara, gitu ya, dalam hal performance management. Ada yang menggunakan KPI, ada yang menggunakan OKR, ada yang menggunakan agile performance management. Tergantung dari strateginya, tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk suatu situasi perusahaan yang sangat established, sangat monoton, gitu ya, seperti di perusahaan, di pabrik segala macam, KPI sangat-sangat applicable, sangat tepat. Tapi kalau yang agak dynamic itu akan memerlukan yang lebih dinamis seperti OKR misalnya. Dan kalau sudah sangat memerlukan tim yang memiliki tim yang sangat agile, yang sangat sangat lincah, bergerak, perlu mengerjakan proyek yang berbeda, proyek yang khusus, proyek yang berbeda dengan industri yang dijalankan, proyek yang complicated, proyek yang berkaitan dengan strategi masa depan, dan diisi oleh orang-orang tertentu, itu sangat bisa menggunakan agile performance management, gitu loh. Nah, strateginya sekali lagi tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau dalam situasi yang hanya fokus kepada satu tujuan atau tujuan utama, ya KPI sudah cukup, ya nggak usah complicated. Tapi kalau misalnya ingin menjaring dalam suasana atau strategi perusahaan memang menerapkan langkah-langkah yang cepat, ya OKR juga sangat-sangat tepat. Yang lebih agile lagi, ya agile performance management yang harus diterapkan. Dan dalam menyusun strategi ini, Bapak, apakah melibatkan peran CEO? Betul, justru CEO lah yang berperan penting dalam menerapkan performance management ini bisa berjalan atau tidak. Karena gini, performance management itu bagian dari strategi, performance management itu bagian dari culture. Nah, kalau culture itu sifatnya dari atas ke bawah.
kalau dari atasnya tidak mau atau tidak begitu peduli dengan penerapan performance management, ya di perusahaan juga tidak akan ada penerapan performance management yang baik. Nah, jadi CEO lah yang sangat menentukan performance management itu harus dijalankan secara benar-benar atau hanya formalitas atau hanya ala kadarnya. Ya, it's called to the CEO. Ya, jadi itu dialah seorang yang menentukan. Siap, Bapak. Oke, terima kasih banyak Bapak Oke. atas insight.